Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menemui Viktor Zelensky di Kiev dan memberi saran solutif menuju pengakhiran perang Rusia-Ukraina. Orban menyarankan Zelensky terbuka menerima proses gencatan senjata, lalu melanjutkan negosiasi guna mewujudkan pengakhiran konflik. Kunjungan Viktor Orban ke Kiev ini sangat menarik karena untuk pertama kali dia menemui Zelensky di Ukraina sejak dimulainya perang 24 Februari 2022. Viktor Orban dikenal sebagai penentang gigih kapitalisasi konflik Rusia-Ukraina di tubuh Uni Eropa yang membawa NATO masuk ke dalam masalah besar di benua ini. Hongaria berusaha di posisi tidak agresif, tidak memberikan bantuan militer ke Ukraina seperti dilakukan anggota Uni Eropa dan NATO. Hubungan baiknya dengan Vladimir Putin serta proyek strategis nuklirnya dengan Moskow membuat Orban sangat berhati-hati dalam masalah ini. Namun begitu di Uni Eropa, beberapa kali Hongaria juga turut mendukung penjatuhan sanksi-sanksi tertentu terhadap Rusia. Mengapa Viktor Orban tiba-tiba menemui Zelensky di Kiev dan mengajukan saran gencatan senjata? Apakah sikap Hongaria akan berdampak signifikan dalam geopolitik Uni Eropa? Pertama-tama, kunjungan Orban ke Kiev adalah misi politik strategis. Viktor Orban sebentar lagi akan menjalankan tugas memimpin Dewan Uni Eropa. Ia secara politik akan memimpin blok Eropa itu yang secara terbuka bersama NATO mendukung penuh perang Ukraina melawan Rusia. Orban akan menggantikan Charles Michel dari Belgia. Sebagai Presiden Dewan Uni Eropa, Viktor Orban bekerja bersama unsur-unsur lain yang memiliki kekuatan masing-masing. Formasi terbaru pemerintahan Uni Eropa sudah terlihat dan Ursula von der Leyen, tokoh garis keras asal Jerman, diperkirakan tetap di kursinya sebagai Presiden Komisi Uni Eropa. Sementara perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan akan dipimpin oleh Kaja Kallas. Mantan Perdana Menteri Estonia ini juga dikenal karena sikapnya yang memusuhi Rusia sekaligus penyokong kuat Ukraina dalam perang. Dengan formasi seperti ini, Viktor Orban agaknya akan menjadi tokoh paling nyentrik, berbeda dan jadi duri dalam daging organisasi Uni Eropa setidaknya selama 6 bulan ke depan. Viktor Orban adalah tokoh utama sayap kanan Hongaria yang jadi kritikus tajam Brussel dalam semua kebijakannya yang dia anggap berbahaya bagi Eropa. Orban adalah teman baik Donald Trump dan memiliki slogan yang ia gaungkan belakangan ini, yaitu Make Europe Great Again. Ia juga berhubungan sangat baik dengan Xi Jinping dari Tiongkok. Sebagai pemimpin terlama di Uni Eropa, Orban pernah melontarkan retorika yang apa ia sebut sebagai elit teknokratis Brussel. Uni Eropa membekukan dana miliaran euro untuk Hongaria dengan alasan khawatir atas korupsi dan masalah hukum di negara itu. Nah, kehadiran Viktor Orban di Kiev menemui Zelensky adalah bagian dari misi tokoh gaik itu untuk memastikan akan ada yang berubah dari Dewan Uni Eropa selama di masa kepemimpinannya. Orban sangat optimistis Uni Eropa akan berbeda, mengingat gelombang perubahan ke kanan juga sedang terjadi di Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, dan Italia. Karena itu, ia sejak awal memperingatkan Volodymyr Zelensky tentang masa depan Eropa yang tidak ingin tersandera sikap keras kepalanya. Namun seperti juga dijelaskan Viktor Orban, Zelensky menolak saran-sarannya. Dalam kata-katanya, Zelensky mengakui punya pengalaman buruk di masa lalu terkait gencatan senjata dan pembicaraan damai. Penegasan kemudian dikemukakan Igor Sovka, wakil kepala staf Volodymyr Zelensky. Ukraina menurutnya tidak tertarik usulan Orban.
Sofka mengatakan Kiev akan terus mencari resolusi konflik berdasarkan formula perdamaian versi Zelensky. Sebagian formula Zelensky itu adalah penarikan penuh pasukan Rusia dari wilayah Ukraina, pembayaran pemulihan kerugian perang, dan pembentukan pengadilan kejahatan perang internasional untuk para pemimpin Rusia. Moskow dengan keras menolak formula tersebut, menyebut proposal Zelensky itu sebagai halusinasi dan menjauh dari realitas di lapangan. Rusia terus menyatakan terbuka untuk berunding dengan syarat-syarat lama yang diperbarui. Intinya, Moskow menginginkan Ukraina netral di Eropa dan NATO. Penolakan Zelensky terkait saran Viktor Orban didukung Kanselir Jerman Olaf Scholz yang cenderung mendukung kelanjutan peperangan. Berlin menurut Scholz tidak boleh mendukung seruan gencatan senjata yang akan membuat Kiev mengakui kekalahannya. Kanselir Jerman juga berargumen syarat perdamaian versi Presiden Rusia Vladimir Putin sama saja dengan menyerahnya Ukraina. Kanselir Jerman itu menyebut Moskow bersikap sinis dan tidak tertarik untuk mengakhiri konflik dengan Ukraina. Sikap Scholz ini menggambarkan arus utama kelompok negara NATO dan Uni Eropa yang sampai hari ini tetap menginginkan perang berlanjut di Ukraina. Peperangan yang sesungguhnya tidak terjadi antara Rusia melawan Ukraina, tapi realitasnya adalah konflik antara Rusia melawan NATO dan Uni Eropa. Ini adalah perang proksi yang memperlihatkan semangat hegemoni kekuatan Barat yang tidak menginginkan ada pesaing baru. Baik itu Rusia, Cina, Iran maupun negara-negara lain yang tumbuh dan bergerak mewujudkan dunia yang multipolar serta setara. Oleh banyak pihak, peperangan Ukraina semakin hari dinilai semakin absurd. Kekalahan sudah diambang pintu, tapi para pendukung Kiev berusaha keras untuk tidak ingin kalah. Belanda dalam waktu dekat akan segera mengirimkan bantuan jet tempur F-16 ke Kiev, dan ini pasti akan menambah tumpukan bara di medan tempur Ukraina. Begitu pula Amerika Serikat terus memasok peluru kendali taktis darat yang dalam beberapa pekan terakhir telah digunakan Ukraina untuk menyerang target-target jauh di wilayah Rusia. Keterlibatan NATO dalam pertempuran Ukraina adalah faktual, sesuatu yang sejak lama telah diperingatkan Rusia karena bisa menyeret Eropa dalam perang besar. Barat berdalih mereka hanya mengirimkan bantuan militer dan tidak mengatur Kiev untuk apa senjata-senjata canggih itu akan mereka gunakan. Vladimir Putin dalam pidatonya beberapa waktu di St. Petersburg menegaskan Rusia bisa bertindak sama seperti yang dilakukan negara Barat. Apa yang terjadi di Laut Merah hari-hari ini adalah indikator dari taktik Rusia itu. Kelompok Houthi Yaman baru saja memamerkan rudal hipersoniknya. Ini senjata yang dari segi apapun sulit dipercaya dibuat dan dikuasai oleh kelompok pejuang sandal jepit Houthi Yaman. Pengeboman sukses kapal-kapal kargo dan penyerangan kapal induk Amerika Serikat dan kapal perang Inggris di Laut Merah adalah peringatan keras untuk Barat. Houthi Yaman menjadi proksi Iran dan juga Rusia untuk memantik keseimbangan di medan konflik lain atas apa yang terjadi di Gaza, Suriah, Irak, Iran, serta tentunya Ukraina. Tribuners, Ukraina terus melanjutkan tekadnya bertarung melawan Rusia di tengah bencana demi bencana yang menimpa tentaranya di garis depan. Volodymyr Zelensky bersikukuh tanpa kompromi ingin Rusia nyah dari wilayahnya tanpa memperhatikan realitas terkini di lapangan. Perdamaian tidak akan pernah dicapai lewat peperangan kecuali hanya meninggalkan kehancuran dan penderitaan rakyatnya. Zelensky mungkin terus memilih jalan itu demi kepentingan para pendukungnya.